Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Oktaviani dengan NIM 01221018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan UU dan GDPR. Apa itu GDPR? GDPR yaitu singkatan dari General Data Protection Regulation yang merupakan sebuah aturan tentang kegiatan online memiliki tujuan untuk melindungi pengguna. GDPR ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua penyediaan layanan online termasuk pemilik website. Apa itu UU? UU atau undang-undang disebut dengan perundang-undangan yang merupakan peraturan perundang-undangan dapat dibentuk oleh badan legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum. Perbedaan komponen yang diatur dalam RUU PDP dengan GDPR. Yang pertama, pengecualian terhadap hak memiliki data. Dalam RUU PDP, pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara penuh berdasarkan area kepentingan yang diatur dalam RUU PDP. Sedangkan di GDPR berlaku secara personal berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Perbedaannya di situ parsial dan proporsional. Kalau kita menetapkan kepentingan yang diatur secara penuh berdasarkan beberapa area kepentingan yang diatur dalam RUU-nya, jadi sudah ada aturannya yang apa saja yang bisa dilakukan. Yang kedua itu pembatasan penyimpanan data pribadi. Dalam RUU PDP membuka ruang perpanjang periode penyimpangan data pribadi selama mekanisme dan tujuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan di Uni Eropa sendiri, periode penyimpangan data pribadi dapat diperpanjang untuk beberapa tujuan spesifik yang terdapat dalam GDPR. Kalau kita langsung mengikuti undang-undang yang sudah berlaku tentang retensi atau periode penyimpangan data, kalau di GPRD ada lagi aturan. Dia diperbolehkan memperpanjang, tapi tidak boleh memperpendek masa retensi. Selanjutnya yang ketiga, ada kewajiban pengendalian data pribadi. Dalam RUU PDP, kewajiban pengendalian data pribadi diatur secara umum tanpa melihat adanya tinggi rendahnya resiko proses data pribadi yang dilakukan. Sedangkan di GDPR sendiri memberlakukan data Protection Impact Assessment atau bisa disebut DPIA untuk proses data pribadi beresiko tinggi. Kalau kewajiban untuk data-data yang resikonya tinggi dan juga sensitif, itu mereka harus mematuhi beberapa ketentuannya. Kalau di Indonesia sendiri dengan cara kita menyamakan. Tapi tidak tahu bagaimana nanti dalam pembahasannya di DPR mungkin ada juga penyempurnaan dari pemerintah terbuka. Yang keempat, pengaturan kewajiban prosesor data pribadi. Terkait ini, di RUU PDP mengisyaratkan beberapa kewajiban pengendalian data pribadi yang juga menjadi kewajiban prosesor data pribadi.
Sementara di GDPR sendiri mengatur beberapa kewajiban prosesor data pribadi yang berbeda dari kewajiban pengendalian data pribadi tersebut. Selanjutnya yang kelima, kebutuhan keamanan data pribadi. RUU PDP sudah diatur terkait pengamanan ini secara umum berdasarkan kapasitas pengendali dan pengendali atau proses data diatur atau mengatur turunannya. Berbeda dengan di GDPR itu sendiri, bisa diatur oleh Uni Eropa, sudah detail terkait pengamanan tersebut. Di GDPR hampir semua ada di sana. Tetapi yang kita bahas tidak selesai karena sangat detail. Dan bedanya dengan di Indonesia, mereka itu revisi UU itu tiap tahun, tiap saat bisa dilakukan. Nah, itu bedanya dengan kita yang harus masuk Prognas, harus daftar dan harus menunggu giliran membahasnya. Yang keenam, mekanisme cross-border data transfer. Terkait dengan mekanisme cross-border data, ada perbedaan dan persamaan antara RUU PDP dan GDPR. Persamaan dengan GDPR pada aspek pertimbangan yang sama, tetapi tidak harus diikuti secara bertahap, melainkan berfungsi secara opsi pertimbangan. Di GDPR itu sendiri memiliki 3 aspek, yaitu bertahap, adanya tahapan. Kalau di Indonesia tidak adanya tahapan. 3 aspek ini dipenuhi sekaligus kalau GDPR itu sendiri bertahap. Yang ketujuh, adanya mekanisme sanksi. Mekanisme sanksi inilah yang paling membedakan RUU PDP dan GDPR. Di GDPR itu tidak adanya pidana, semuanya denda. Di kita di Indonesia ini masih ada yang namanya sanksi pidana selain sanksi denda. Selanjutnya, yang terakhir, yang ke-8, Otoritas Perlindungan Pribadi. Otoritas Perlindungan Data Pribadi bersifat independen, sedangkan di RUU PDP, Otoritas Perlindungan Data Pribadi akan dibawa pemerintah. Otoritas ini karena Indonesia adalah sistem presidensial, jadi kalau kita membentuk badan baru dan badan baru ini eksklusif kah atau legislatif kah atau yudikatif, ini yang jadinya akhirnya pemerintah berpandangan bahwa ini harus di bawah pemerintah. Selanjutnya, apa saja yang harus mereka cover? RUU dan GDPR sendiri mengcover masalah privasi data. Kenapa mengcover masalah pribadi data? Karena bisa mempermudah pengumpulan data maupun proses informasi itu sendiri. Ketika orang-orang menjelajahi web menggunakan ponsel dan melakukan transaksi online, mereka meninggalkan jejak di mana-mana. Selanjutnya, sanksi apa saja jika kita melanggar aturan-aturan
yang sudah dilakukan. Hukuman perlindungan data mengacu pada segma hukum yang mengatur pengumpulan kepemilikan, proses pengungkapan dan pemindahan informasi pribadi individu baik dalam jaringan online maupun di luar jaringan offline. Di Eropa sendiri, skema hukum ini bertujuan untuk melindungi hak asasi individu untuk kerahasiaan privasi secara umum dan hak asasi untuk privasi data secara khusus. Hak-hak ini di Eropa dijamin dalam 2 konvensi supranasional, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Piagam Hak Asasi Uni Eropa atau UE. Perlindungan data di UE atau Uni Eropa juga mengaku dalam Perjanjian Lisboa, perjanjian tentang berfungsinya Uni Eropa, dan Konvensi Perlindungan Data. Selain itu, hak-hak ini juga bisa diperlakukan oleh masing-masing negara Eropa, Dewan Eropa, dan UC atau Uni Eropa. Setiap aktor swasta atau publik yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisa, atau memonetisasi informasi pribadi warga Eropa harus meluangkan waktu untuk memahami hak privasi data warga Eropa itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.